Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo guys. Nah, ini bagi kalian konten kreator pemula atau yang mau berniat menjadi YouTuber ataupun konten kreator lainnya, nah ini dengarkan dulu nih kata Mbah ya. Kalian itu jangan terburu-buru, jadi jangan gerasa-gerusu, asal buat, upload. Nah, tapi sebaiknya kalau kamu mau membuat ini sebagai sebuah profesi, nah ini kamu harus memperhitungkan terlebih dahulu. Nah, jadi jangan cuma asal buat video tanpa perencanaan, nah itu nantinya bisa macet di tengah jalan. Nah, ibaratnya kamu mau ngapain, mau ngelamar kerja, asal lari aja di sana disuruh ditanya bawa KTP, enggak, bawa ini, enggak, akhirnya cuma buang-buang waktu saja. Nah, inilah yang harus dipersiapkan sebagai seorang konten kreator. Nah, saya yang sudah mungkin udah bertahun-tahun membuat sebuah konten dan saya punya ada 7 channel. Nah, inilah channel yang akan membahas khusus mengenai bagaimana membuat video untuk sebuah konten kreator. Nah, ini. Yang pertama kamu harus menyiapkan terlebih dahulu kategorinya. Jadi jangan asal bikin upload, nggak ada kategorinya. Itu nanti susah dipromosikan. Jadi malah justru nanti tenggelam itu. Nah, kategori-kategori yang disediakan oleh YouTube itu di sini ada 15 kategori. Mungkin juga di platform-platform yang lain juga menyerupai. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama di situ tentang berita dan politik. Nah, mungkin nggak usah diterangkan, sudah jelas itu yang menyangkut masalah berita maupun politik. Nah, kalau kamu memang berkompeten dalam bidang itu, kamu bisa selalu mengupdate sebuah berita maupun sebuah politik. Nah, itu juga tidak masalah, tekuni saja. Nah, yang kedua, blog dan orang atau yang lebih dikenal sekarang adalah vlog. Nah, di sini vlog di sini adalah menceritakan kegiatan keseharian kamu. Mungkin ini lebih cocok untuk seorang artis ataupun atlet gitu ya. Tapi kalau kamu merasa bisa untuk menceritakan semua kegiatan kamu dan dirasa itu menarik untuk orang lain, nah silakan saja kamu membuat berjenis vlog, yaitu kegiatan sehari-hari kamu. Nah ini. Di sini pola pikirnya itu bukan apa yang ingin kamu buat atau apa yang ingin kamu bikin videonya, tapi apa yang menarik bagi penonton, itu kuncinya. Nah, yang ketiga di sini kategori video yaitu cara dan gaya. Nah, inilah yang cukup luas mengenai cara dan gaya ini bagian yang sangat luas. Baik itu cara dan gaya tentang otomotif, cara dan gaya tentang trik, tentang tutorial. Nah, inilah yang cakupan yang paling luas itu cara dan gaya. Kamu bisa membuat tema apa saja dan masuk ke cara dan gaya. Nah, ini yang berikutnya yaitu tentang film dan animasi. Nah, ini nggak usah diterangkan, udah jelas. Itu tentang membahas tentang film, begitu juga tentang animasi. Baik membahas maupun membuat. Jadi membuat sebuah animasi ataupun membahasnya. Nah, yang kelima, kategori yang kelima adalah tentang game. Nah, kalau kamu memang seorang gamer ataupun pandai membahas tentang game, silahkan kamu membuat video tentang game. Nah, yang keenam yaitu hewan dan peliharaan. Nah, ini kamu bisa asik dengan hewanmu dan hewanmu mungkin begitu menarik untuk dipertontonkan, ya bisa kamu bisa tentang hewan atau peliharaan lainnya, juga termasuk di sini tanaman hias juga bisa masuk kategori hewan dan peliharaan. Nah, kemudian tentang hiburan. Nah, hiburan itu banyak macam. Nah, tapi hiburan di sini ini selain musik, soalnya yang musik itu kategori musik sendiri itu ada. Hiburan lainnya itu banyak sekali. Misalnya sebuah tontonan ataupun hiburan-hiburan yang lain. Nah, ini yang cukup mudah dibuat itu tentang komedi. Nah, di sini ada kategori komedi. Nah, ini kategori komedi juga banyak peminatnya ini. Dan membuatnya juga cukup simpel. Dan nantinya saya juga akan khusus membahas tentang komedi pada channel ini. Nah, yang berikutnya adalah mobil dan kendaraan. Ini sudah sangat jelas itu membahas tentang mobil dan kendaraan dengan begitu banyak speknya. Nah, yang kemudian yaitu berikutnya yaitu tentang musik, baik membahas musik ataupun sebagai pemusik itu sendiri termasuk menyanyinya. Nah, ini. Nah, yang berikutnya adalah non-profit dan aktivisme. Ini mungkin ya untuk aktivis-aktivis ataupun non-profit lainnya, mungkin jarang bagi pemula tentang ini. Nah, ini. Terus yang berikutnya adalah tentang olahraga. Nah, di sini pada kategori olahraga ini itu baik kamu sebagai pemainnya ataupun kamu sebagai pemerhati. Nah, kamu bisa mencantumkan berbagai macam.
olahraga di sini, pada kategori olahraga. Nah, di sini ada juga berikutnya yang ke-13 adalah kategori pendidikan. Nah, kategori pendidikan ini khusus tentang sekolah, berarti tentang guru, hal-hal yang menyangkut sekolah. Jadi bukan tentang trik-trik ataupun yang lainnya, tapi tentang pendidikan di sekolah. Nah, yang berikutnya adalah perjalanan atau traveling. Nah, kalau kamu suka dengan traveling, bisa membuat dengan kategori ini. Nah, yang berikutnya sains dan teknologi itu juga sudah jelas. Nah, sebetulnya untuk membuat video itu tidak ada batasan, kamu bebas membuat video apapun, kamu bebas mau ngapain juga. Nah, tapi sebaiknya kamu membuatnya itu konsisten, jangan ngecah, sekarang komedi, besok musik, apapun itu jangan seperti itu. Nah, nanti pihak YouTube-nya itu susah untuk menyaring kamu masuk kategori mana, soalnya pihak YouTube-nya itu juga akan mempromosikan ke penonton itu berdasarkan kategori apa yang dia sukai. Nah, itu. Setelah kamu menentukan kategori, nah ini berikutnya tentukan topiknya. Nah, kategori kan begitu banyak ini. Nah, misalnya saja kamu kategori cara dan gaya. Nah, kamu tentukan dari begitu banyak cara dan gaya, kamu menentukan salah satu, kamu mau membuat tentang apa. Nah, misalnya tentang perbengkelan. Nah, bengkel juga masih begitu luas. Kamu tentang bengkel apa? Misalnya tentang bengkel motor. Nah, itu. Nah, berarti kamu harus mengerucutkan lagi. Nah, ini apa yang kamu bisa dan apa yang diminati penonton. Itu dua hal yang harus kamu ingat. Nah, setelah kamu menentukan kategori dan topiknya, nah ini berikutnya adalah sudah kamu tentukan juga peralatannya. Nah, tinggal kamu ini, kamu sebagai diri sendiri, seorang diri, ataupun kamu sebagai tim. Nah, tidak menutup kemungkinan mau sendiri, mau berupa tim itu tidak masalah. Tapi kalau sendiri, kamu sebaiknya siapkan tripod ya, itu yang penopangnya itu, nah, siapkan tripod bisa. Atau mau 2 orang, yang satu shooting, yang satu sebagai kameramen dan yang satu sebagai bintangnya itu. Itu juga baik. Jadi sebaiknya minimal itu 2 orang. Nah, yang lebih baik itu 3 orang minimal. Berarti yang satu kameramen, yang 2 orang itu yang berdialog ini. Nah, setelah persiapan baik itu mikrofon, kamera dan sebagainya, yang kadang dilupakan adalah suara. Nah, pada sebuah video itu orang itu lebih bosan jika suaranya jelek daripada videonya jelek itu. Berarti kamu harus lebih fokus pada video pada suaranya atau soundnya. Soundnya harus baik. Sedangkan video mengikuti kemampuan kamu. Nah, sedangkan video yang tidak boleh terlupakan adalah penyinarannya. Nah, jadi datangnya sinar itu harus full. Nah, ini persiapan setelah peralatan semua selesai. Lah ini praproduksi ini. Sekecil apapun kamu harus menuliskan sebuah skenarionya, walaupun skenario sederhana. Kamu catat dulu biar tidak lupa, ataupun biar nggak mengelantur kemana-mana, ataupun juga biar tidak terlalu pendek karena lupa. Jadi sekecil apapun persiapkan dulu skenarionya berupa catatan-catatan kecil. Nah, setelah itu, setelah sudah dipersiapkan, nah baru kamu merekam videonya. Setelah direkam selesai, yakin, nah itu proses editing. Nah, editing itu yang dari HP, kalau kemampuan HP. Banyak aplikasi untuk editing video di HP. Nah, atau kamu punya laptop, itu lebih bagus lagi, lebih leluasa. Nah, itu setelah editing baru yakinkan dulu dengan kamu setel berulang-ulang saja. Mungkin juga kalau belum yakin edit lagi, belum yakin edit lagi. Jadi jangan terburu-buru. Nah, itu setelah selesai baru di-upload. Nah, ini. Nah, setelah mengupload nggak berhenti sampai di situ. Sebaiknya kamu promosikan baik melalui media sosial ataupun melalui dari mulut ke mulut ke teman. Nah, ini soalnya perjuangan pada saat awal itu memang cukup berat, tapi asik-asik saja. Kamu pandai mempromosikan. Nah, ini kamu yakin saja pasti ibarat menanam, tanaman itu akan tumbuh. Nah, tapi ya jangan mengandalkan sesuatu itu akan instan. Sesuatu itu butuh proses. Nah, ini. Itulah sedikit trik dan nanti akan setiap hari akan saya kembangkan terus trik-triknya agar kamu bisa menjadi konten kreator yang sukses. Nah, karena untuk menjadi konten kreator itu bisa pekerjaan sambilan yang cukup menjanjikan tanpa mengurangi aktivitas kamu seandainya kamu adalah seorang yang bekerja atau beraktivitas lain. Nah, itulah untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada kritik, saran, silakan tulis di komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.